warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naratul Hasanah. Saya berasal dari Kecamatan Koto Balingka. Dan saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Keajaiban Bukit Intan Sikabau. Maukah teman-teman mendengarkannya? Kisah ini bermula di sebuah desa yang sangat terpencil bernama Desa Sikabau. Desa ini terletak di tepi pantai yang sangat indah serta berpasir putih. Selain terletak di pantai, desa ini juga dikelilingi pegunungan, hutan belantara yang sangat lebat, dan sungai yang mengalir dari batang Sikabau bermuara ke lautan. Perahu merupakan sarana transportasi satu-satunya pada masa itu karena jalan darat belum ada dan penduduk desa bekerja sebagai nelayan. Di samping itu bekerja sebagai petani. Perahu digunakan petani untuk menyeberangi sungai menuju ke kebunnya yang berada di seberang sungai. Keajaiban Bukit Intan. Pada suatu hari, hiduplah sepasang kakek dan nenek. Mereka hidup sangat miskin dan mereka bekerja sebagai petani. Dan pada suatu hari, ketika kakek dan nenek itu menaiki perahu, kakek pun sambil mendayung mencoba menghibur sang nenek. Ayam hitam badado putih, yo iyo kagak di ate yo batu-batu. Awaklah hitam baju putih, kagak di kalam sarupo hantu. Awaklah hitam baju putih, kagak di kalam sarupo hantu. Rumput sarui panjang laba, yo iyo panek pandan yo malah dongkat. Kaki idut ke sanang laba, lapane badan yang mananggungkan. Kaki idut ke sanang laba, lapane badan yang mananggungkan. Tidak berapa lama kemudian, sampailah kakek dan nenek itu di seberang. Kakek nenek itu berjalan menuju kebunnya yang berada di lereng bukit. Sesampainya di lereng bukit, nenek meletakkan begal yang dibawanya ke atas pondok kebun. Dan mereka pun beristirahat sejenak. Sambil beristirahat, terkadang kakek dan nenek itu bercengkrama sambil tertawa. Kakek pun melihat sekeliling kebunnya yang ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan palawija seperti jagung, kacang tanah, dan ketela pohon. Kakek pun berkata kepada sang nenek, "Nenek, sabar ya nek. Besok kalau sudah panen, kakek beliin nenek sebagai emas." Kakek bercanda, mana mungkin kita ada uang. Tenang saja nek, kan masa panen akan datang. Baiklah kek. Setelah beristirahat cukup lama, kakek pun mengambil cangkulnya. Ternyata kakek ingin mengambil ketela pohon untuk direbus ubinya. Kakek berjalan di antara tanam-tanaman jagung dan sesekali mencabut rumput yang tumbuh. Rumput. Kenapa kau tumbuh subur sekali? Perasaan kemarin baru ku cabut kau ya.
kakek pun berjalan menuju kebun ketelanya. Dan dia melihat ketelanya sudah bisa dipanen. Dia pun ingin mengambil ubinya menggunakan cangkul yang ada di tangannya. Plak, cangkul kakek membentur suatu benda. Dan kakek pun terkejut bukan main. Seolah-olah matanya tidak berkedip. Apa itu? Kenapa berkilau sekali? Kakek pun mengambil benda tersebut. Dan kakek pun memanggil sang nenek. Nah, iya kek, ada apa? Coba lihat nih. Nenek tahu tidak batu ini? Aduh, apa ini kek? Nenek belum pernah lihat batu seperti ini. Kok berkilau? Kakek dan nenek pun memperhatikan benda tersebut dengan seksama. Setelah beberapa saat, nenek pun memberikan saran kepada sang kakek. Kita bawa saja batu ini ke desa. Jangan-jangan ada warga yang mengetahuinya. Baiklah, Nek. Kakek dan nenek pun kembali ke desa. Dan beberapa hari kemudian kembali ke desa. Di perjalanan pulang, kakek bertemu seorang pemuda dan dia memanggil pemuda tersebut. Hai anak muda, kemarilah. Ya kek, ada apa kek? Kamu tahu tidak benda ini? Benda apa kek? Mana kek? Tunggu sebentar. Ini dia. Apa ini kek? Kok berkilau sekali? Apa sebenarnya ini kek? Kakek pun pulang dengan rasa penasaran. Ternyata sepeninggalan kakek, pemuda tadi menceritakan kepada warga. Warga menceritakan kepada yang lainnya. Hingga terjadilah kegemparan dalam sekejap. Sesampainya kakek di halaman rumah, warga berebut ingin melihat benda tersebut. Kek, mana batunya kek? Kami ingin melihatnya kek. Iya kek, mana batunya kek? Mana telek? Keluarlah lek. Ternyata antara warga ada yang keheranan dan ada juga yang terkesima dengan keindahan dan kilauan batu tersebut. Dan ada satu orang warga yang mengetahui batu tersebut. Campaknya. Kek, kalau tidak salah, batu itu sama dengan batu intan. Batu itu sangat berharga. Ada satu orang warga yang menyarankan sang kakek. Kek, jual saja batu itu. Kalau kakek menjualnya, kakek akan jadi orang kaya. Kaya. Mana mungkin sebuah batu bisa menjadi kaya? Kalau kakek tidak percaya, untuk saya saja batu itu. Setelah itu, warga pun kembali ke rumahnya masing-masing. Kakek dan nenek juga masuk ke rumahnya. Kakek meletakkan benda tersebut dengan sangat hati-hati. Dan beberapa hari kemudian, terjadilah perubahan pada badan sang kakek. Rambutnya yang semula banyak rontok perlahan-lahan. Badannya yang sehat-sehat sekarang mulai sakitan. Dan pada suatu hari, ketika sang kakek sedang duduk di depan cermin, dia melihat rambutnya sudah mulai rontok perlahan-lahan. Kenapa ini? Kenapa rambutku mulai rontok? Kakek pun memanggil sang nenek. Nenek, iya kek, ada apa? Coba lihat rambut kakek rontok perlahan-lahan. Coba buka peci kakek. Maka bagaimana ini nak? Kakek tidak mau seperti ini nak. Dan
sesosok makhluk berjubah putih. Aku, jika kau ingin sembuh, antarkan seekor ayam hitam, kain hitam, serta kain merah ke lereng bukit. Pagi harinya, kakek pun menceritakan hal tersebut pada sang nenek. Nenek, kakek, ada apa lagi? Semalam, tunggu sebentar, nenek ambilkan minum. Minum, kek. Kakek pun melanjutkan ucapannya. Ada sosok makhluk berjubah putih. Dia berkata, Angku, jika kau ingin sembuh, antarkan seekor ayam hitam, kain hitam, serta kain merah ke lereng bukit. Nenek pun cemas mendengar mimpi sang kakek. Mungkin saja mimpi kakek itu benar. Semenjak kita menyimpan benda tersebut, ada hal aneh kepada kita. Kita turuti saja kemauannya. Nenek pun pergi mencarikan benda-benda tersebut. Kopi ayam tuh. Setelah mendapatkan benda itu, kakek dan nenek pun pergi mengantarkan benda tersebut ke lereng bukit. Dan sesampainya di lereng bukit, kakek berkata, "Wahai penunggu bukit, maafkan saya jika saya sudah lancang mengambil batumu. Saya turuti kemauanmu. Saya letakkan di sini seekor ayam hitam, kain hitam, serta kain merah. Saya tinggalkan di sini. Ayo Nek, kita pulang." Kakek dan nenek pun kembali ke desa. Dan beberapa hari kemudian terjadilah perubahan pada badan sang kakek. Rambutnya semula rontok, sekarang tidak rontok lagi. Badannya yang sakit-sakitan sudah sembuh seperti sedia kala. Konon katanya Bukit Intan ini memang mengandung banyak intan. Tetapi belum ada satupun warga yang berhasil mendapatkan induknya. Warga hanya mendapatkan bongkahan-bongkahan kecilnya saja. Dan ajaibnya, ketika bongkahan ini dijual, dia akan berubah menjadi mudah, sehingga tidak dapat dijual. Dan sampai saat ini, belum ada satupun warga yang berhasil menjualnya. Dan semenjak saat itu, bukit itu dinamakan dengan Bukit Intan Sikabau. Pesan moral, janganlah mengambil benda yang bukan milik kita. Demikianlah cerita saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.